Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Karena kamu berencana untuk mencoba keterampilan bela diri Earthen Tabu, aku harus menyiapkan area khusus untukmu, kata Chunwoo. Orang yang benar-benar mengerti aku, itu memang senior Chunwoo seorang. Aku datang ke sini memang itulah tujuannya, hehehe. Chu Feng tidak repot menyembunyikan apapun dan menyatakan niatnya. Cih, apakah kamu menganggap aku tidak mengerti kamu? Ikuti aku akan menunjukkan kepada kamu tempat misterius di puncak berkabut ini, balas Chunwoo sambil tersenyum, lalu berjalan menuju pintu keluar istana. Chu Feng dengan cepat mengikutinya, karena puncak berkabut ini benar-benar sangat istimewa. Dia tahu tempat Chunwoo dan yang lainnya meningkatkan keterampilan bela diri, dan itu sudah jelas merupakan tempat yang sangat istimewa. Jadi, dia benar-benar ingin melihat penampilan area unik Mistipik untuk kultivasi keterampilan bela diri. Karena bagaimanapun juga, semua yang ada di sini berasal dari zaman kuno. Memang benar, dengan Chunwoo yang memimpin, mereka melewati beberapa pos pemeriksaan yang dijaga ketat sebelum tiba di puncak. Di luar puncak, bahkan ada dinding formasi spiritual yang cukup kuat. Bahkan Chunwoo saja perlu menggunakan kunci formasi spiritual khusus, itu hanya untuk membukanya. Hanya setelah naik ke puncak, Chu Feng melihat puncaknya yang sangat luas. Tetapi di puncak-puncak yang luas ini, di sana ada menara kecil dengan tinggi kurang dari 10 meter, dan lebarnya 3 meter. Tidak hanya menara itu terlihat cukup rusak, dan bahkan orang lain akan merasa sangat sedih ketika mereka menatapnya. Namun, aura kuno yang dipancarkan mengatakan kepada Chu Feng bahwa, menara rusak kecil itu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Karena kemungkinan terbesarnya, ini adalah bagian terpenting dari puncak ini. Jadi, Chu Feng langsung berjalan ke arah menara. Dan setelah mendekati menara itu, dia pun menemukan ada beberapa kata yang ditulis di atasnya. Kata-kata itu bertuliskan, Tower of Martial Skill Cultivation. Junior Chu Feng, tempat ini adalah salah satu tempat paling misterius dari Mistipik, yaitu Tower of Martial Skill Cultivation. Tempat ini adalah tanah suci untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Memang benar seperti yang diharapkan Chu Feng, menara kecil yang rusak ini adalah tempat untuk meningkatkan keterampilan bela diri. Saat ini, Chunwoo sudah membuka pintu menuju menara. Dan setelah membukanya, apa yang dilihat Chu Feng melalui pintu bukanlah bagian dalam menara, melainkan sebuah dunia. Menara itu adalah gerbang ke dunia yang sama sekali baru. Menakjubkan, ini gerbang lain menuju ruang baru. Puncak berkabut ini benar-benar tanah harta karun, seru Chu Feng. Chu Feng tanpa henti menghela napas dalam kekagumannya. Seiring dengan peningkatan pengalamannya, dia tahu bahwa spiritualis dunia yang kuat dapat membuka ruang secara independen. Jadi, Chu Feng tahu betul tidak peduli apakah itu realem abadi menandai martial sebelumnya, ataupun dunia dalam Tower of Martial Skill Cultivation ini, mereka berdua kemungkinannya adalah ruang yang dibuka oleh spiritualis dunia yang kuat. Hehehe, tentu saja, jika tidak ada yang baik tentang puncak berkabut kami, maka Kepulauan Eksekusi Abadi tidak akan mau menempati tempat ini. Jika bukan karena tuanku yang secara pribadi mengancam mereka, maka kemungkinan besar mereka sudah bergerak untuk merebut Mistipik. Oh iya, aku tidak keberatan memberitahumu sebuah rahasia, ucap Chunwoo. Tiba-tiba, Chunwoo merendahkan suaranya. Setelah mendekatkan mulutnya ke telinga Chu Feng, dia masih memilih untuk memberitahu Chu Feng dengan pesan mental. Di puncak berkabut, ada banyak puncak misterius. Meskipun tuanku adalah penjaga tempat ini, tapi masih ada beberapa puncak yang bahkan dia sendiri tidak bisa naik ke atas puncaknya. Jadi, bahkan tuanku saja tidak sepenuhnya tahu, kekuatan khusus macam apa yang disembunyikan di tempat-tempat khusus tersebut. Hehehe, apapun yang berasal dari era kuno, mereka memang bukan hal yang biasa, ucap Chunwoo. Chu Feng hanya mengangguk, dan kemudian bertanya. Senior Chunwoo, selain ruang independen ini,
apakah ada hal-hal khusus lainnya dengan menara kultivasi keterampilan bela diri ini? Mengapa kamu mengatakan ini adalah tanah suci untuk menumbuhkan keterampilan bela diri? Tanya Chu Feng. Itu akan lebih baik bagi kamu untuk mengalaminya sendiri. Ingatlah ini, kamu dapat menghancurkan apapun yang kamu lihat di sana. Tidak masalah apakah itu seseorang yang hidup, ataupun keberadaan yang sangat kuat, maka kamu tidak perlu takut. Percaya saja padaku. Oh iya, yang terpenting kamu jangan berjalan terlalu jauh, dan jangan melupakan jalan pulang. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa kembali, aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Kata Chunwu dengan senyum misterius. Hehehe, kamu membuatnya tampak sangat mengesankan. Dan sekarang aku ingin mengalami tanah misterius ini. Ucap Chu Feng. Setelah mendengar semua itu, Chu Feng benar-benar sudah tidak sabar. Dia melangkah maju, dan memasuki pintu menara kuno untuk melangkah ke ruang yang baru. Setelah masuk, Chu Feng menemukan tidak adanya matahari, langit biru, ataupun awan. Segala sesuatu yang berada di atas kepalanya, semuanya berkabut. Di bawah kakinya ada pasir, dan juga angin kencang yang melolong di kejauhan. Suasana itu memberi Chu Feng perasaan yang sunyi sepi. Ketika dia menoleh, dia masih melihat pintu masuknya, dan Chunwu masih berdiri di luar pintu. Dia pun berkata sambil menatap Chu Feng dengan tersenyum. Ingatlah, apa yang kamu kembangkan adalah keterampilan bela diri Air Ten Tabu. Jangan mengincar manfaat jangka pendek, dan kamu harus berhenti di saat yang tepat. Ucap Chunwu. Aku akan mengingat saranmu ini, balas Chu Feng sambil membungkuk pada Chunwu dengan sangat serius. Kamu, aku tidak akan repot-repot denganmu lagi. Pergilah, dan bermainlah sendiri. Ucap Chunwu yang berpura-pura marah saat dia melengkungkan bibirnya, lalu menutup pintunya. Tapi sebelum dia menutup pintu itu, sebuah suara dengan segera dikirim masuk. Oh iya, ketika saatnya makan, ingatlah untuk kembali ke tempat ini. Aku akan membawakanmu makanan pada waktu yang sudah ditentukan, ucap Chunwu. Hehehe, gadis kecil ini cukup baik. Chu Feng, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk berhenti mencari istri lagi? Karena bagaimanapun juga, kamu sudah memiliki 3 calon istri. Sekarang kamu tidak membutuhkan yang lain. Kata si ratu yang berada dalam tubuh Chu Feng sambil terkikik. Kamu terlalu banyak berpikir, balas Chu Feng. Chu Feng tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia pun melompat ke udara, dan dengan hati-hati memeriksa dunia ini. Setelah terbang sebentar, pegunungan hijau subur segera muncul. Di atas barisan pegunungan, di sana bahkan langit pun tampak berbeda. Di tempat itu, ada langit biru dan juga awan putih. Ketika pemandangan seperti itu muncul di dalam gurun yang kacau, itu benar-benar menonjol. Setelah berputar-putar di sekitar pegunungan, Chu Feng melihat laut yang tak berujung. Di laut tersebut terlihat ombak besar yang berguling-guling, dan bahkan ada auman dari binatang laut. Itu adalah wilayah perairan yang berbahaya. Saking berbahayanya, karena ketika dia terbang di atas permukaan, Chu Feng secara teratur bisa melihat binatang buas yang saling membunuh. Mereka tidak hanya kejam, mereka juga haus akan darah. Selain itu, binatang buas itu tidak hanya besar, mereka juga sangat kuat. Namun yang paling lemah berada di surga, sementara sebagian besar memiliki kekuatan di ranah dewa bela diri. Setelah terbang sebentar di atas laut tanpa batas, Chu Feng pun melihat pulau hijau di kejauhan. Pulau itu mengambang di atas laut, dan bahkan tidak ada yang istimewa. Namun tampaknya, pulau itu menarik perhatian Chu Feng. Itu dikarenakan ombak yang melonjak di sekitar pulau tersebut, itu terlihat sangatlah aneh. Ketika dia melihat dengan lebih hati-hati, dia melihat selusin ular air besar di dalam air. Ular-ular itu benar-benar besar, dan masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter. Tidak hanya mereka memiliki gigi yang tajam, bahkan ada sisik berkilau di tubuh mereka juga, dan itu menyerupai baju besi. Semua hal itu menutupi tubuh mereka, dan membuat mereka hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, setiap binatang dari mereka memancarkan aura peringkat 9 Martial Lord.
Aura mereka bahkan lebih kuat dari puncak Martial Lord. Pada saat itu, ular-ular besar di dasar laut memamerkan gigi mereka, dan membuat raungan yang memekakkan telinga di pulau itu. Pada awalnya, Chu Feng merasa bingung pada adegan seperti itu. Dia tidak mengerti, mengapa mereka begitu marah ketika mereka mengelilingi sebuah pulau. Hanya ketika pulau mulai bergetar dan aura yang sangat kuat meledak, apakah Chu Feng sudah bisa memahaminya? Mengaum, raungan yang bergemuruh datang dari pulau tersebut, dan ketenangan berubah secara tiba-tiba. Mulut besar yang tak terlukiskan naik ke permukaan dari dasar pulau, dan perlahan-lahan mulai melebar. Setelah mulut itu terbuka, bau busuk segera datang darinya. Gigi besar di dalam mulutnya bahkan dapat menakutkan Chu Feng. Ledakan, bang! Setelah mulut besar itu melebar, ia menggigit ular air dan langsung menelannya. Saat dikunyah, sejumlah besar darah menyembur tanpa henti, dan laut pun langsung menjadi merah darah. Mengaum, beberapa ular besar yang tersisa di dasar laut pun panik karena ketakutan. Pertama-tama mereka mengeluarkan suara-suara takut, kemudian dengan cepat menggali jauh ke dalam tanah dengan kecepatan yang menakutkan, dan itu bertujuan untuk melarikan diri. Mengaum, tetapi sebelum mereka membuat jarak yang begitu jauh, pulau itu membuka mulutnya lagi. Daya isap yang tak terbatas segera meledak, dan segera menarik kembali ular-ular laut di tengah-tengah teriakan ketakutan mereka. Mereka semua akhirnya memasuki mulut pulau itu dan ditelan olehnya. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkap semua itu dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa itu bahkan terlihat seperti pulau? Itu miril binatang laut, dan itu adalah kura-kura besar sebesar pulau. Tidak hanya kura-kura itu sangat besar, tapi kura-kura itu juga sangat kuat, karena dia berada di ranah Raja Bela Diri. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut olehnya. Dia tidak melarikan diri, dan malahan sebaliknya, dia merentangkan kakinya, lalu memasuki posisi bertarung saat dia berdiri di udara. Kemudian tangan kirinya memegang busur ilusi, sedangkan tangan kanannya menarik panah ilusi. Lalu ketika lengannya bergerak maju dan mundur, tangannya segera membuka dan menutup, dan panah emas yang tak terhitung jumlahnya menjadi hujan panah mengerikan yang terbang ke langit, dan langsung melesat ke arah kura-kura besar itu. Wush 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 be. Ketika panah emas itu bergegas turun dari langit, kekuatannya benar-benar bisa memaksa iblis dan dewa untuk menghindarinya. Mereka sangat menakutkan, dan bahkan sebelum panah itu jatuh, laut di bawahnya telah teraduk berantakan saat melonjak. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun tepat ketika panah emas akan bertabrakan, kura-kura besar tampaknya telah mendeteksi serangan tersebut. Dengan gerakan tubuhnya, ia mengendalikan air laut yang tak batas. Seperti pilar yang menjulang, mereka naik ke langit dan langsung mematahkan serangan Chu Feng. Setelah itu, kura-kura besar tersebut perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang besar, dan melemparkan matanya yang sangat besar, sambil mengeluarkan kilatan darah ke arah Chu Feng. Mata itu tanpa terkendali menunjukkan keganasannya. Namun monster itu tidak menyerang Chu Feng, dan Chu Feng juga tidak takut kepadanya. Justru sebaliknya, dia melontarkan senyum ringan, dan membuat gerakan provokatif pada kura-kura laut itu. Mengaum, tampaknya dia memahami gerakan tersebut, itu terlihat saat dia mengaum dengan marah. Tetapi pada akhirnya itu mengalihkan pandangannya, dan membenamkan kepalanya kembali ke laut. Kemudian dengan gemuruh, ombak di sekitarnya bergulung-gulung dan naik turun. Kura-kura besar itu tidak menyerang Chu Feng, dan dia malah berenang menjauh. Tak lama setelah monster itu pergi, darah yang melayang di permukaan mulai mengembun dan berubah, dan kemudian menjadi selusin ular laut. Mereka tampak persis sama dengan yang ditelan oleh kura-kura besar sebelumnya, tetapi mereka bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka benar-benar mirip dengan yang sebelumnya, dan setelah berkeliaran di dalam air, mereka pergi sendiri dan berenang ke kejauhan. Ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Itu benar-benar tanah suci untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Gumam Chu Feng. Senyum tipis muncul di wajah Chu Feng, karena dia sekarang sudah tahu betapa pentingnya tempat ini.
Ruang ini benar-benar independen, jadi bisa dikatakan juga semua yang dilihat Chu Feng di sini, mereka semua benar-benar palsu. Tidak peduli apakah itu gunung, laut, ataupun makhluk yang ada di dunia ini, mereka semua palsu. Semuanya yang ada di sini diciptakan oleh formasi yang kuat. Mereka tidak akan membahayakan Chu Feng, tetapi mereka akan menghentikan serangannya, dan juga menghindari serangannya. Bahkan jika mereka dihancurkan, ataupun dihancurkan oleh makhluk lain, mereka akan dihidupkan kembali. Itu karena, mereka diciptakan memang untuk diserang oleh orang lain. Mereka adalah eksistensi yang sempurna untuk berlatih keterampilan bela diri. Setelah memahami misteri tempat ini, Chu Feng bahkan lebih ingin tahu siapakah tuannya. Karena tuannya itu bisa meletakkan formasi yang kuat. Tapi tempat ini sudah menjadi misteri, jadi bagaimana mungkin Chu Feng bisa tahu siapa tuannya? Karena dia sendiri tidak tahu, maka dia tidak mau repot-repot memikirkannya. Chu Feng mulai menutup matanya, dan meninjau metode kultivasi tebasan cakrawalanya. Air Tentap, tebasan cakrawala. Teknik itu diciptakan oleh kekuatan besar Emperor pada 2000 tahun yang lalu. Bahkan auranya saja bisa mengejutkan apapun yang ada di dunia. Kekuatan itu bekerja dengan kualitas tertinggi dari kemampuan marsial bumi tabu. Bagi mereka yang ingin membudidayakan keterampilan ini, maka mereka harus sangat beragam. Tubuh mereka harus memiliki kekuatan marsial. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah ranah Raja Bela Diri, maka mereka dilarang untuk mencobanya. Karena jika hal itu dilakukan, maka serangan baliknya akan fatal bagi diri mereka sendiri. Contohnya jika mereka masih hidup, maka mereka akan menerima luka yang sangat mendalam. Dan serangan balik yang fatal akan membunuhnya dalam sekejap. Tebasan cakrawala sangatlah rumit, tetapi dalam istilah yang lebih sederhana, itu menggunakan teknik khusus yang dikombinasikan dengan kekuatan marsial tingkat raja, untuk menciptakan sesuatu yang disebut aura cakrawala. Ketika aura cakrawala ini dirilis, maka aura itu akan menciptakan kehancuran yang mengerikan, dan itulah yang disebut tebasan cakrawala. Namun mengesampingkan faktanya yang sangat sulit untuk membuat tebasan cakrawala, bahkan jika dia mampu, itu masih ada persyaratan fisik yang sangat tinggi. Karena tebasan cakrawala sangat merugikan bagi tubuh fisik mereka. Itu terutama terjadi pada saat teknik itu dilepaskan, karena hal tersebut akan menyerang tubuhnya sendiri dengan kekuatan yang besar. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat untuk menahannya, maka dia tidak akan bisa menerima kekuatan aura cakrawala. Bahkan jika dia bisa menciptakannya sebelum menyerang musuhnya, maka itu sama dengan sudah bunuh diri. Tapi untuk Chu Feng, itu bukanlah masalah. Tubuh fisiknya selalu kuat, dan sekarang karena dia adalah martial lord yang sebenarnya, maka tubuhnya telah diperkuat sekali lagi. Armor guntur tidak hanya akan meningkatkan kultivasi Chu Feng dengan satu peringkat, dan juga meningkatkan kekuatan bertarungnya, armor itu bahkan dapat memperkuat tubuh fisiknya. Selain itu dengan bantuan si ratu dan perlindungan armor petir, maka tubuh fisik Chu Feng sudah cukup untuk menanggung aura cakrawala tersebut. Setidaknya, dia bisa bertahan sekali dalam waktu yang singkat. Meskipun dia masih akan menerima serangan balasan, tapi setidaknya dia masih bisa menanggungnya. Adapun kekuatan marsial tingkat raja, Chu Feng bukanlah martial king. Jadi, dia tidak punya kekuatan itu. Meski begitu, meskipun dia tidak memilikinya, tapi Royal Armament miliknya ini sudah memilikinya. Itu karena, Royal Armament diciptakan oleh kekuatan marsial tingkat raja. Jadi mereka tidak hanya memiliki kekuatan, tapi mereka dapat memanggilnya juga. Karena itulah, selama dia memiliki tombak naga perak, itu juga bukanlah suatu masalah. Saat ini, satu-satunya masalah yang dimiliki Chu Feng adalah, bagaimana cara membuat tebasan cakrawala. Itu benar-benar sangat sulit, bahkan sangat-sangat sulit. Jangankan ahli di ranah dewa bela diri yang khas, bahkan raja bela diri yang biasa tanpa beberapa tahun kultivasi, mereka seharusnya jangan pernah berpikir untuk membuatnya. Dengan demikian, ini dapat dilihat betapa sulitnya kekuatan itu.
Tapi sebelum Chu Feng memulainya, dia sudah secara kasar menemukan langkah-langkahnya. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah latihan. Dia ingin mempraktekkan langkahnya untuk mengendalikannya, dan juga untuk mengendalikan aura cakrawala. Bahkan bisa dikatakan dengan kekuatan pemahaman Chu Feng, dia tidak akan memiliki masalah dengan menumbuhkan tebasan cakrawala. Dan pada saat ini, yang dia butuhkan hanyalah masalah waktu saja. Selain itu, Chu Feng sudah memiliki perasaan tentang kekuatan tebasan cakrawala. Jika dia gagal, maka terserah saja. Tapi jika dia berhasil, bagaimanapun juga Chu Feng sudah bisa bertarung melawan Martial Kings. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.